Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'du, para pemirsa yang dirahmati Allah. Kali ini saya akan membahas tentang bai'at dalam arti bagaimana sebenarnya hadis-hadis tentang bai'at terhadap pemimpin. Ini penting diutarakan karena pada saat ini kita sering mendengar adanya beberapa kegiatan terorisme yang kemudian mengedepankan istilah bai'at ini sebagai istilah yang nampaknya seperti benar-benar Islami, di mana mereka melakukan bai'at untuk melakukan bom bunuh diri dan lain sebagainya. Tentu hal ini harus diluruskan dalam arti bahwa kita harus tahu betul bagaimana sebenarnya Islam punya ajaran tentang bai'at. Memang benar di dalam Islam kita mengenal tentang adanya bai'at. Baik di dalam Al-Quran, yang disebutkan di dalam Al-Quran dengan kata-kata yubayi'unaka. Jadi yubayi'unaka itu artinya adalah membaiat. Berarti Al-Quran juga mengakui adanya baiat. Kemudian praktek pada masa Rasulullah juga ada baiat. Hanya apakah baiat yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis tersebut sama dengan baiat yang dilakukan oleh para teroris. Misalnya dalam melakukan bom bunuh diri dan sebagainya. Ini yang perlu kita jelaskan. Pertama tentu apa pengertian dari bai'at itu? Bai'at itu artinya adalah seperti yang dinyatakan oleh Ibnu Khaldun di dalam muqaddimahnya, itu disebutkan bai'at itu adalah al-ahdu ala ta'ah. Jadi bai'at itu adalah perjanjian atau janji setia ya untuk taat patuh terhadap pemimpin. Jadi ketika seseorang melakukan bai'at, membai'at pemimpin, maka dia berarti sudah pasrah sepenuh jiwa, berjanji sepenuh jiwa untuk as-sam'u wa ta'ah. Taat patuh terhadap pemimpin itu dalam semua aspeknya. Karena itu kemudian perlu kita lihat apakah ada hadis-hadis Nabi yang menyebutkan tentang bai'at ini. Kalau pengertian bai'at seperti yang saya utarakan, yang saya kutip dari Ibnu Khaldun tadi, bahwa bai'at adalah al-ahdu ala ta'ah, janji setia untuk melakukan kepatuhan atau taat kepada pemimpin, maka tentu hadis-hadis yang akan kita temukan adalah hadis-hadis yang menjelaskan tentang perjanjian setia tersebut terhadap para pemimpin. Mari kita lihat masing-masing dari hadis tersebut. Pertama ada sebuah riwayat, ini riwayat dari Muslim, dari Imam Muslim, yang menunjukkan tentang kewajiban untuk melakukan bai'at terhadap pemimpin. Disebutkan di dalam hadis itu, man mata wa laisa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati, katanya ini ya, barang siapa yang mati, wafat, sedangkan di lehernya tidak ada ikatan bai'at, dia tidak melakukan bai'at kepada pemimpin manapun, maka mata mitatan jahiliyah, kalau dia mati, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Hadis ini menjelaskan tentang wajibnya seseorang melakukan bai'at, janji setia terhadap pemimpin. Bagaimana kita bisa menyimpulkan wajib? Karena ada ancaman di dalam hadis ini, yaitu mata mitatan jahiliyah. Rasulullah menyampaikan kalau ada orang yang hidup kemudian tidak pernah bai'at kepada pemimpin, maka matinya mati dalam keadaan jahiliyah. Apa yang dimaksud dengan mati dalam keadaan jahiliyah? Mati dalam keadaan jahiliyah itu seperti yang diterangkan oleh Imam An-Nawawi, itu disebutkan
mati dalam keadaan kacau karena dia tidak punya pemimpin. Sebagaimana orang jahiliyah dulu yang kacau selalu berperang karena mereka juga tidak punya pemimpin yang jelas. Jadi kalau ada orang pada saat Islam ini sudah turun, kemudian dia mati, tidak berbaiat sama sekali, tidak pernah melakukan baiat kepada pemimpin yang manapun, berarti dia matinya seperti mati dalam keadaan jahiliyah. Kacau, tidak punya pemimpin, siapa yang akan dipimpin, siapa yang akan memimpin dia. Nah, saudara, berarti kalau begitu, hadis ini sebenarnya adalah ancaman terhadap siapa saja yang dalam hidupnya tidak pernah membaiat kepada pemimpin. Kalau begitu, ini adalah menunjukkan tentang wajibnya kita untuk melakukan baiat terhadap pemimpin. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah kemudian memberikan batasan bagaimana seharusnya kita itu melakukan baiat terhadap pemimpin. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man baya'a imaman fa'atahu safkata yadih wa thamaratal qalbih falyuti'hu mastata'a in ja'a akhar yunazi'uhu fadribu 'unukal akhar." Di dalam hadis ini dinyatakan, barang siapa yang berbaiat kepada seorang penguasa, seorang pemimpin, imaman, lalu ia memberikan telapak tangannya dan buah hatinya, setulus jiwa dia memberikan kepercayaannya, ya, maka hendaklah ia mentaatinya. Falyuti'hu mastata'a. Maka hendaklah ia mentaatinya sesuai dengan kemampuannya. Sampai di sini ini juga sama, perintah untuk melakukan baiat terhadap imam, terhadap pemimpin. Dan kalau sudah melakukan baiat, maka harus taat terhadap pemimpin tersebut. Lalu kemudian lanjutan dari hadis ini menyatakan inja'a akhar yunazi'uhu fadribu 'unukal akhar. Kalau kemudian tiba-tiba datang seorang lain yang menentangnya, menentang pemimpin tersebut, maka penggallah leher orang itu. Nah, ini sebenarnya yang dimaksud adalah apabila ada orang yang kemudian merusak baiat itu, dia kemudian memberontak, melakukan al-baghyu, pemberontakan terhadap pemimpin, maka orang tersebut harus dipenggal lehernya. Tentu yang memenggal lehernya ini bukan rakyat tetapi penguasa. Dan ini ada tahapan-tahapannya. Jadi yang dimaksud dengan fadribu unukal akhar itu adalah hukuman bagi para pemberontak. Di dalam ayat Al-Quran dinyatakan bahwa pemberontak memang harus diperangi. Jadi fa'in baghat ihdahuma al-ukhra faqatilul lati tabghi, gitu ya, hatta tafi'a ila amrillah. Jadi dalam ayat Quran itu dinyatakan, jadi kalau ada dua wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu, ya, kalau ada dua orang mukmin, dua kelompok mukmin itu kemudian saling berperang, ini maksudnya sudah ada crash antara satu kelompok yaitu pemimpin dengan kelompok yang dipimpin, ya. Ini fa'aslihu. Pertama tentu jalannya adalah islah. Tidak harus langsung dipotong leher, ya. Pertama didamaikan terlebih dahulu. Tapi kalau sudah tidak bisa berdamai dan malah memberontak, ya, mengkudeta terhadap penguasa yang ada, maka ini sudah berhak untuk diberi hukuman, yaitu hukuman mati. Fadribu unukal akhar. Nah, ini artinya bahwa kita punya kewajiban untuk melakukan baiat. Tetapi yang perlu diingat, jika ada yang mencoba-coba merusak baiat tersebut, artinya dia keluar dari baiat tersebut, ya, dan mau kemudian menggulingkan penguasa yang ada, nah ini yang kemudian disebut dengan al-baghyu. Di dalam hadis yang lain sebenarnya juga ada penjelasan yang hampir sama, ini riwayat Muslim yang mempertegas tentang ketidakbolehan kita melakukan merusak baiat itu. Di dalam sebuah hadis dijelaskan, ini hadis dari Imam Muslim, dinyatakan idza bu'i'ah li khalifataini faqtulul akhar minhuma. Apabila dua khalifah dibaiat, ya, maka
bunuhlah yang dibaiat terakhir. Yang dimaksud di sini pertama adalah terjadinya dua baiat. Ada dua imam yang kemudian dua khalifah, dua imam, dua penguasa yang dibaiat secara bersamaan. Si A dan si B sama-sama menjadi penguasa dalam satu wilayah. Nah ini bagaimana kalau seperti ini? Ini berarti ada orang membaiat kepada dua manusia, dua imam. Enggak boleh ini ya. Membaiat itu tidak boleh pada dua penguasa. Ya, harus pada satu penguasa dalam satu wilayah itu. Karena kalau kemudian ada baiat kepada dua penguasa, ada janji setia kepada dua penguasa, berarti ini akan merusak ya, tatanan yang ada, misalnya terutama ketika ada perintah yang berbeda antara penguasa yang satu dengan penguasa yang kedua. Karena itu dalam sabda Rasulullah itu dinyatakan faqtulul akhara minhuma. Yang paling akhir itu yang kemudian diperangi, dibunuh. Sama dengan yang tadi, karena yang paling akhir itu berarti dialah yang memberontak, yang mengkudeta, melakukan makar, kemudian melakukan kudeta terhadap penguasa itu sehingga dia menjadi penguasa juga. Nah kalau ada orang yang kemudian membaiat pada pemimpin yang kedua itu, ya, membaiat kepada pemimpin yang kedua, padahal sebelumnya dia sudah membaiat pada pemimpin yang pertama, maka ini sudah sama kelompok termasuk kelompok yang membaiat kepada yang kedua. Imam yang mengkudeta tadi itu dihukum mati, yang membaiat kalau dia kemudian ikut aktif di dalam kudeta tersebut ya berarti sama. Saudara sekalian, di dalam membaiat ini menurut para fuqaha terutama pada konteks ketika Islam sudah menyebar kemana-mana dan sudah banyak penduduknya, tidak harus dilakukan person to person. Tidak harus dilakukan orang per orang. Tapi ini bisa diwakili oleh ahlul halli wal aqdi. Jadi oleh orang-orang yang bisa dianggap sebagai wakil kita. Taruhlah misalnya dalam konteks keindonesiaan, kita punya MPR, Majelis Pemusatan Rakyat, mereka lah yang membaiat dan kita cukup membaiatnya di dalam hati dan kenyataan bahwa kita benar-benar tunduk dan patuh terhadap pemimpin yang telah kita pilih bersama. Yang telah terpilih ya, yang telah terpilih. Baik kita milih saat pemilihan itu ataupun tidak sedang memilih. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan untuk sebagai pengantar dari diskusi baiat ini. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan diskusi pada pertemuan berikutnya. Demikian. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.